SD. Misalnya di kelas 7 itu dia peserta didik itu tidak menempuh KKTP itu. Jadi nanti dia boleh nanti ketika di kelas 8 dia boleh mengulang lagi. Apakah seperti itu, Bu? Mohon pencerahannya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi, ketika peserta didik itu tidak mencapai CP di fase di bawahnya, misalnya ya, misalkan contoh di fase A, peserta didik tidak selesai CP-nya. Lalu bagaimana siswa di kurikulum merdeka itu tidak boleh tidak naik kelas, semuanya harus naik kelas karena pertimbangannya adalah semua peserta didik itu adalah individu yang yang unik sesuai dengan karakteristiknya. Jadi semua anak itu dianggap istimewa, tidak boleh tidak naik kelas. Oleh karena itu, apabila dia tidak sesuai CP-nya tadi tidak tercapai, maka dia boleh diberikan pembelajaran sesuai dengan CP yang belum dia pahami tadi, Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya pembelajaran berdiferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Apa saja yang harus kita lakukan di awal, yaitu melakukan asesmen diagnostik itu tadi, Bapak Ibu. Asesmen diagnostik yang tujuannya nanti untuk memberikan sesuai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu tadi. Kalau dia literasinya belum bagus, tentulah kita ajarkan di tahapan literasi terlebih dahulu. Kalau misalkan pemahaman tentang huruf hijaiyah saja dia belum paham, tentu tidak akan mungkin kita langsung lanjut ke huruf hijaiyah berharokat. Tentu sesuai dengan kebutuhan dia. Mungkin itu Pak Nasrullah. Thank you. Berarti dengan beragamnya peserta didik, misalnya di kelas 8 tadi, dia naik di kelas 8 dengan beragamnya peserta didik tadi, itu kompetensinya itu bisa berbeda ya Bu, misalnya kita nanti saat proses pembelajarannya gitu ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti ini. Kalau di kurikulum merdeka itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, kan kita di awal itu ada asesmen diagnostik yang di awalnya itu adalah boleh dengan tes lisan, boleh dengan tes tertulis dan lainnya. Yang tujuannya nanti kita bisa memetakan kebutuhan peserta didik itu tadi. Mana yang memiliki level kognitif low, mana yang mods, dan mana yang HOTS. Nah, dari situ nanti kita bisa memberikan diagnosis yang tepat kepada peserta didik kita. Tapi dalam memetakan kebutuhan peserta didik ini tidak dianjurkan untuk membeda-bedakan peserta didik, mohon maaf, yang memiliki kemampuan rendah, kemudian ada yang memiliki kemampuan sedang dan memiliki kemampuan tinggi. Itu bukan seperti itu tujuannya, tetapi adalah untuk mendiagnosa kebutuhan mereka, baru nanti kita sesuaikan dengan apa yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik. Dan selain itu, yang menjadi pertimbangan kita juga tidak hanya kognitifnya saja Bapak Ibu, tapi juga dengan gaya belajarnya. Apakah gaya belajarnya tersebut adalah kinestetik, atau visual, atau audio. Seperti itu. Kalau siswa yang memiliki gaya belajar audio, tentulah kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Melalui pendengaran, kita yang membaca, mereka yang mendengarkan. Kalau yang visual, kita bisa berikan dengan gambar-gambar, contoh-contohnya, dan mereka bisa mengerjakannya juga dengan melalui gambar-gambar. Kalau yang kinestetik, tentulah mereka harus mengerjakan sesuatu dengan tidak bisa dengan diam saja, seperti itu. Mungkin itu Pak Nasrullah. Iya, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Sebenarnya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka itu, kita itu semuanya sama-sama masih meraba-raba. Karena yang namanya kurikulum baru, pastilah kita masih harus terus belajar ya Bapak Ibu ya. Ini pertemuan keberapa Bu? Kalau untuk kurikulum merdeka ini kita pertemuan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ke-10 ya Bu? Ke-10 ya kalau nggak salah, iya. Ke-10 atau ke-11 kalau nggak salah Bapak Ibu. Ada atas nama Bapak Lenovo. Lenovo, Bapak atau Ibu ya ini ya, yang sudah mengangkat tangan. Saya persilahkan.
mungkin kita bisa sharing-sharing, Pak. Oh, Ibu, Pak. Ibu. Oh, Ibu. Iya, silakan Ibu. Gini Bu, saya mau tanya, mungkin karena bukan permasalahan sih, tentang membahas tentang kurikulum merdeka ini sangat baru mengenal sekali Bu, karena kami kan dari daerah, jadi sangat belum tahu. Jadi sedangkan sudah ditumpuk dari kurikulum merdeka, dari kurikulum 13 sampai ke kurikulum merdeka ini, kami maaf mau sharing-sharing ini Bu ya, untuk permasalahan kurikulum 13 saja kami mungkin dari daerah ini mungkin belum paham karena terkendala masalah sosialisasi masalah kurikulum Bu. Sedangkan kita sebagai guru ini sudah ditumpukkan dengan permasalahan baru tentang kurikulum merdeka ini Pak, Bu. Jadi gimana lah Bu ya kalau masalah kurikulum ini untuk kedepannya, untuk pemerintah mungkin bisa dievaluasi lagi masalah tentang kurikulum ini Bu. Karena yang di daerah, kalau untuk di kota mungkin bisa mengimbangi masalah kurikulum merdeka atau kurikulum 13. Tapi yang dibawa mungkin dari daerah-daerah ini sangat ketertinggalan Bu, masalah sosialisasi baik itu kurikulum 13 maupun kurikulum untuk yang ini lagi kurikulum merdeka. Saya selaku guru mungkin selama saya ngajar khususnya untuk guru PAI itu sangat minim sekali tentang sosialisasi tentang kurikulum baik itu kurikulum 13 maupun apalagi merdeka ini Bu. Mungkin ini sebagai sharing-sharing ya Bu ya, untuk ke depannya gitu. Saya potong dulu, mohon maaf. Ibu, dengan Ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli tinggalnya di mana Ibu? Di daerah Bu. Daerah mana Bu kalau boleh tahu? Daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan berarti Palembang ya? Ya, tapi di daerahnya Bu. Kalau boleh tahu di mananya itu Bu? Saya baru berapa hari kemarin dari Palembang ini. Ya, tapi di daerahnya. Kalau Palembang kan kotanya Bu, provinsi itu kan. Kami di daerahnya, kotanya, tapi kota kecilnya Bu. Iya. Ibu Lenovo persisnya di mana? Kita dari Palembang juga Bu. Ya, khususnya di daerah Lubuk Linggau Bu. Oh iya. Oke, boleh saya jawab Ibu? Ya. Jadi ini merupakan salah satu yang membuat kita bersama cukup miris ya Bapak Ibu. Mungkin gini Bu, bukan miris mungkin daerahnya, namun sosialisasi terhadap guru PAI yang saya ini kan guru PAI. Apakah bagaimana dari Departemen Agamanya, bagaimana guru agamanya ini dikumpulkan, bagaimana memberikan sosialisasi baik itu kurikulum merdeka maupun kurikulum 13 yang lalu gitu. Karena saya sebagai guru agama sedikit sekali untuk adanya wadah untuk memahami tentang kurikulum ini, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi khususnya Bu ya, khusus untuk guru PAI. Iya, terima kasih Ibu Yuli ya tadi ya. Iya. Ya. Jadi inilah yang menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Terkadang kebijakan itu ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang tidak menguntungkan seperti itu. Menguntungkannya mungkin bagi teman-teman yang berada di daerah yang dengan akses internet yang bagus di kota, mungkin itu menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan. Nah, inilah yang memang realitanya terjadi. Terkadang yang di daerah itu justru lebih kasihan karena tidak bisa mendapatkan akses. Nah, untuk di kurikulum merdeka ini salah satu yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah pemanfaatan PMM itu tadi ya Bapak Ibu ya, dianggap sebagai salah satu solusi yang mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik itu adalah anggapan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendikbud seperti itu, di mana menganggap atau menyamaratakan bahwa
melalui PMM semua guru itu bisa mengakses seperti itu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang saat ini sudah kita rasakan bersama. Itu mungkin bagi sebagian kita yang berada di daerah yang dengan akses internet yang bagus. Maka kita bisa memperoleh informasi dengan begitu cepat berkaitan dengan kurikulum merdeka, kapan saja, di mana saja kita bisa mendapatkannya. Tapi itu bertolak belakang dengan teman-teman kita yang ada di daerah. Dan mungkin ya saya tidak bisa memberikan solusi yang mungkin tidak bisa memberikan solusi lah kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di daerah, terkecuali mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa belajar kalau pas internetnya bagus ya Bapak Ibu ya. Karena inilah yang dimaksudkan dalam adanya kurikulum merdeka itu, munculnya kurikulum merdeka itu karena adanya learning gap. Nah, apa itu learning gap itu sendiri? Adalah contohnya seperti ini. Di akses internet ini, siapa yang bisa belajar dengan akses internet yang bagus, maka dia akan semakin banyak pengetahuannya, semakin tinggi pengetahuannya, semakin banyak pengalaman untuk belajarnya. Sementara itu, untuk teman-teman kita yang tidak punya akses internet yang bagus, mereka akan semakin ketertinggalannya itu akan semakin jauh. Nah, ini yang disebut dengan gap itu tadi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di kurikulum merdeka ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghilangkan gap ini. Nah, tetapi kenyataannya ini belum bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman kita yang ada di daerah. Ya, mudah-mudahan saya doakan nanti Ibu Yuli dan teman-teman sekalian yang ada di daerah yang jauh dari akses internet khususnya bisa mengikutilah. Tidaknya tidak terlalu jauh ketertinggalannya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menyalahkan pemerintah kita juga tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita selalu menyalahkan, maka kita tidak akan pernah punya solusi. Solusinya adalah kita harus bangkit, kita harus mau mencari solusi. Contohnya mungkin pasang WiFi, seperti itu salah satunya, Bu. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari pertemuan luring, itu sekarang itu sudah sangat jarang Bapak Ibu. Ya, sudah sangat jarang sekali. Apalagi IHT di sekolah-sekolah itu kebanyakan yang melaksanakan itu hanya sekolah penggerak, sekolah yang kepala sekolahnya itu fair terhadap guru-gurunya. Kalau yang kepala sekolahnya yang cuek, yang tidak mau tahu terkait dengan kurikulum, ya sudah, maka gurunya tidak tahu apa-apa. Bahkan hanya mendengar kurikulum merdeka, sekarang sudah kurikulum merdeka. Bahkan memahami CP-nya saja tidak tahu Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengajarkannya kepada peserta didik? Kan seperti itu. Ya, semangat untuk Ibu Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah saatnya kita untuk sama-sama menghilangkan gap itu sendiri Bapak Ibu. Kita belajar, yang sudah tahu kita tularkan dengan teman-teman kita yang tidak tahu dan yang belum tahu, supaya nanti kita bisa menghindari gap-gap itu sendiri dan bisa terwujudnya merdeka belajar yang sesungguhnya yang menjadi harapan kita semua dan sesuai dengan tuntunan kurikulum merdeka. Pak Nasrullah tadi angkat tangan? Enggak, Bu, cuma tepuk tangan aja, Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Ini kita sudah lebih 1 jam ya, sudah hampir 1,5 jam. Kalau berbicara tentang kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak akan ada habisnya ya Bapak Ibu. Karena saya sendiri saja Bapak Ibu saat ini ya masih terus belajar. Ingin terus mendalami, meskipun ada ya sudah tahu, tapi kan tetap ada hal-hal yang saya tidak tahu juga seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini pasti banyak juga yang sudah memahami kurikulum merdeka itu sangat detail, sudah melaksanakannya. Bahkan ada sekolahnya sekolah penggerak itu. Mungkin kita nanti bisa sharing-sharing belajar bersamalah ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu nanti butuh khusus untuk guru PAI di KKG-nya, misalkan mau melaksanakan workshop, baik itu secara luring ataupun daring, insya Allah kalau mau mengundang saya juga insya Allah siap mau belajar sama-sama Bapak Ibu terkait dengan merencanakan pembelajaran kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah
muncul di PMM itu sebagai narasumber berbagi praktik baik terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nanti praktiknya bagaimana kita bisa praktekkan bersama-sama secara langsung. Kalau di sini saya hanya bisa teori saja Bapak Ibu, karena ya kita terbatas dengan waktu ya Bapak Ibu ya, jadi kita tidak bisa prakteknya secara langsung. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu dari KKG-nya atau dari misalkan dari sekolahnya yang ingin belajar bersama-sama, ya insya Allah saya siap untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Bukan artinya saya menggurui, tidak, tapi saya juga mau belajar juga, sama-sama kita belajar. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sekarang untuk pertemuan sekarang ini ada yang record nggak? Saya takutnya record saya tuh nggak ter-record secara ini sepenuhnya. Ada yang merecord malam ini? Halo Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Tidak merecord, Bu, saya. Tidak merecord ya, oke. Nanti saya coba cek recordnya lagi. Kalau misalkan tidak ada yang merecord, saya buatkan rekaman ulangnya nanti buat teman-teman yang malam ini tidak bisa hadir. Nanti kita coba buatkan recordnya. Baik, saya rasa tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, sudah cukup. Kalau untuk soal-soal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, saya rasa di UP kali ini ya saya belum bisa memberikan bocoran soalnya ya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau untuk kurikulum 2013 itu sudah banyak contohnya, tapi kalau untuk kurikulum merdeka ini merupakan kali pertama ya kita PPG dengan menerapkan kurikulum merdeka, sehingga mungkin kalau contoh-contohnya tidak ada. Tapi saya bisa memberikan gambaran kalau bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti PK online, ujian PK online, itu kan banyak soal-soalnya itu yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, khususnya di bagian asesmen Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen dan perencanaan pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak Ibu wanti-wanti saya dari situ aja, Bapak Ibu pahami kembali tentang perencanaan pembelajaran dan juga tentang asesmen untuk kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menjawab soal-soalnya dengan mudah. Ada dua contoh soal yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu, kita coba jawab sama-sama ya. Sebentar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Oke. Oke. Ini contoh soal. Bapak Ibu, saya atau ada yang mau membacakan Bapak Ibu? Salah satu saya minta tolong dibacakan Pak. Pak Nasrullah bisa membacakan? Next yang lain aja Bu, anak saya masih sudah tidur deh. Oh oke. Ibu Yuli bisa minta tolong? Yuli yang mana Bu? Boleh? Oh ya, silakan yang bersedia menjadi model untuk membacakan. Silakan Bu. Baik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lebih mudah memahami informasi yang diterima melalui suara atau bicara. 2. Senang mencari tahu cara kerja suatu benda. 3. Lebih suka berbicara dan mendiskusikan ide-ide untuk memperdalam pemahaman. 4. Suka belajar dengan puzzle atau permainan teka-teki. 5. Tidak terlalu suka dengan tulisan panjang dan lebih suka instruksi secara verbal. Pernyataan tersebut yang termasuk ciri-ciri kecerdasan auditory adalah jawaban A, 4, 5, dan 2, B, 1, 2, dan 3, C, 3, 4, dan 5, D, 1, 3, dan 5, E, 2, 4, dan 1. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana jawabannya? Audio. D. 35, Bu. D. Yang D. Kenapa? Kenapa jawabannya yang D? Sering mendengar. Suka mendengar. Audio. Suka pendengaran, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat dulu clue-nya. Di sini adalah auditori. Auditori itu adalah anak yang suka mendengar ya Bapak Ibu ya. Memiliki gaya belajar suka mendengar. Nah, dari sini
kita bisa mengambil, kalau misalkan jawabannya ini kan hampir-hampir mirip-mirip gitu ya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Caranya misalkan kita bingung Bapak Ibu, kita cari clue yang paling mudahnya dulu. Mana yang paling mendekati? Misalkan kalau berbicara tentang auditori, itu pasti berkaitan dengan suara ya Bapak Ibu ya. Nih, nomor 1 itu sudah pasti jelas jawabannya adalah 1 ya, itu sudah pasti ini. Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita bisa memilih angka 1 di mana. Di mana ada angka 1, berarti yang lain kita singkirkan terlebih dahulu. Berarti jawabannya antara B dengan D. Nah, kemudian kita bandingkan lagi antara B dengan D. Nah, itu mana yang paling dominan? Nah, di sini ada 1, 2, 3, ya kan? Yang B. Kemudian yang D ada 1, 3, dan 5. Kita lihat yang 3 dulu. Karena 3 ini ada di antara B dan juga D. 3, lebih suka berbicara dan mendiskusikan ide-ide untuk memperdalam pemahaman. Nah, ini berkaitan juga dengan suara ya Bapak Ibu ya, auditori tadi. Jadi dia lebih suka berbicara. Artinya pendengarannya itu akan semakin aktif apabila ada suara. Ini berkaitan dengan pembicaraan tadi. Nah, berarti 3 itu sudah pasti. Pasti juga. Kemudian yang kedua, senang mencari tahu tentang kerja suatu benda. Apakah ini memungkinkan? Jawabannya belum tentu. Karena tidak ada clue-nya, tidak berkaitan dengan suara ataupun audio atau apapun. Bahkan tidak ada pembicaraan. Nah, berarti secara tidak langsung nomor 2 ini harus kita eliminasi. Nah, berarti yang memungkinkan adalah 1 dan 3. Kalau 5 ini bisa iya, bisa tidak, tetapi kita lihat terlebih dahulu. Nomor 5, tidak terlalu suka dengan tulisan panjang. Kalau ini secara tidak langsung, belum tentu kan? Anak yang auditori itu belum tentu dia suka dengan tulisan panjang atau tidak. Tetapi lanjutannya kita bisa lihat lebih suka instruksi secara verbal. Verbal itu kan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya kalau kita sudah menemukan clue antara 1 dan 3, kita tinggal mengeliminasi antara 2 dengan 5. Mana yang paling memungkinkan? Senang mencari tahu kerja suatu benda, itu apakah berkaitan dengan auditori? Dan 5, tidak terlalu suka dengan tulisan. Berarti kalau dia di sini dijelaskan tidak terlalu suka dengan tulisan, pasti dia suka dengan pendengaran. Sementara untuk 2, dia tidak dijelaskan suka dengan apa. Dia hanya mencari tahu suatu benda saja. Maka jawaban yang tepat adalah D. 1, 3, dan 5. Selamat untuk yang sudah menjawab D. Lanjut Bapak Ibu. Yang lain selain Bu Yuli, ada yang bersedia membacakan? Halo? Masih ada yang mendengar suara saya? Oke, Bu Yuli lagi aja. Silakan Bu Yuli. Oke, Bu, sebentar. Perhatikan narasi berikut. Bu Intan menyajikan materi tentang pentingnya untuk hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Di akhir pembelajaran, Ibu Intan meminta kepada peserta didik untuk membuat laporan harian tentang perilaku hormat dan patuh mereka yang diparaf oleh orang tua, guru, dan orang tua. Berdasarkan narasi tersebut, komponen pembelajaran yang dikembangkan adalah A. Asesmen, B. Tujuan, C. Media, D. Bahan ajar, atau E. Metode. Apa jawabannya Bapak Ibu? Asesmen. Berkaitan dengan apa? Asesmen. Ada kata, kenapa jawabannya asesmen? Saya mau tahu logikanya Bapak Ibu dulu. Siapa yang jawab asesmen tadi? Buat laporan. Bu, karena di akhir guru meminta kepada siswa untuk membuat laporan harian tentang perilaku hormat kepada guru dan orang tua, Bu. Kenapa Bapak lebih menekankan di situ? Kenapa tidak pada bahan ajar?
Ya, di sini ada kata di akhir pembelajaran, Bu Intan meminta peserta didik untuk membuat laporan harian tentang perilaku, hormat dan patuh mereka yang diperah oleh kedua orang tuanya. Secara tidak langsung, berarti Bu Intan di sini menerapkan asesmen pembelajaran. Asesmen apa ini Bapak Ibu? Asesmen formatif apa sumatif? Informatif. Di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Bu Intan meminta peserta didik membuat laporan. Ya, maksudnya adalah asesmen formatif. Formatif atau sumatif? Kalau asesmen formatif itu apa? Formatif. Yang berjalannya pembelajaran. Formatif di akhir pembelajaran. Kalau sumatif di tengah-tengah pembelajaran. Apa ya? Kebalik. Terbalik. Formatif saat pembelajaran, kalau sumatif di akhir pembelajaran. Nah, itu dia jawabannya Bapak Ibu ya. Asesmen. Kebalik. Kalau asesmen formatif itu pada saat pembelajaran, bisa asesmen diagnostis, bisa juga latihan-latihan soal itu ya. Nah, kalau untuk asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran ataupun di ujian semester ataupun di ujian tengah semester. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sedikit pembahasan untuk sebagai kita mengolah bagaimana cara kita mengerjakan soal ujian besok Bapak Ibu agar kita bisa menggunakan logika ketika kita mau mencari jawaban dan jawaban yang kita anggap menyulitkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hanya sedikit tips saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin pertemuan kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sekali lagi atau memberikan argumen? Tidak, Bu. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya, sudah malam. Ya, saya akhiri sebagai kesimpulan, mari bersama-sama kita melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Bisa dibuka semuanya gambarnya. Saya pakai yang satu aja ini. Ada yang mau bantu screenshot foto? Ya. Silakan senyum terbaiknya dikeluarkan semuanya. 1, 2, 3. Ada lagi yang punya gaya lain mungkin? Semuanya tangannya boleh mungkin ke depan seperti ini. Ini sebagai pertemuan kita terakhir, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya buka dulu Zoom saya. Oke, bentar Bapak Ibu. Belum ya. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, bisa belajar bersama lagi. Saya nanti minta ini Bapak Ibu ya, mengisi link narasumber berbagi praktik baik. Minta tolong nanti Bapak Ibu mohon diisikan. Saya mohon maaf terdapat kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya Terima kasih Bu Yunita untuk ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu, berkah ilmunya.
itu masih ada pembahasan soal-soal tryout ya Bapak Ibu. Ustadz Ubay secara langsung. Sampai ketinggalan karena itu merupakan rangkaian yang penting dalam bimbel ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya tanpa ada halangan apapun. Jadi tipsnya Bu, tipsnya Bu, tip untuk ujian itu Bu. Tipsnya seperti yang saya sering sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, intinya ikuti bimbel ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian banyak berdoa. Saya juga insya Allah akan terus mendoakan Bapak Ibu saling mendoakan. Sedekah dulu sebelum ujian ya Bu ya. Insya Allah niatkan karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan. Oke Bapak Ibu, selamat istirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.